Baik, judul khotbah saya ini sangat tidak menarik sebenarnya. Ini kalau pasang di YouTube judul ini, viewernya cuma 2. Saya dan orang yang stres nggak tahu mau ngapain nonton. Judul ini tidak akan menarik saudara, karena buat apa tertindas itu baik. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk bagikan dari apa yang saya renungkan, apa yang saya pelajari. Dan saya berdoa, saya berharap ini akan menjadi sesuatu bagi saudara untuk saudara bawa pulang. Dan kemudian saudara bisa hidup di atasnya, prinsip-prinsip di dalamnya. Mari kita mulai dari membacakan Mazmur 119. Mungkin bisa digeser. Ya, Mazmur 119 ayat 66 sampai ayatnya yang ke-68. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Berarti ada satu kondisi yang berbeda ketika penulis kitab Mazmur ini. Sebelum dia tertindas, dia menyimpang. Tetapi sekarang, berarti ada kondisi yang berubah. Yang berbeda. Aku berpegang pada janjimu, engkau baik dan berbuat baik. Amin. Tuhan baik dan berbuat baik bagi kita semua, amin. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat berikutnya, next. Ayat 71, bahwa. Nah, kita baca sama-sama yang ayat 71 ini. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar. Halo, mana suaranya? Rock Riverside, mana suaranya? Ya elah, tadi baru bilang katanya hot. Kita ulangi ya, ayat 71, 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Itu udah baca ada 2 kondisi. Penulis kitab Mazmur 119 walaupun tidak diketahui, banyak yang prediksi bahwa dia adalah Raja Daud sendiri. Dan dia berkata bahwa sebelum dia tertindas, sebelum dia mengalami sebuah tekanan, dia menyimpang. Menyimpan dalam artian dia tidak mengindahkan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tetapi ayat 71 ini bilang waktu dia dalam kondisi yang lain, yaitu dalam tertekan, tertindas, dia bisa belajar ketetapan Tuhan sehingga dia berkata dan dia berkesimpulan bahwa itu baik bagiku. Nah, kata tertindas di sana saya cari beberapa pengertian yang lain. Bisa artinya penderitaan atau menderita. Tertindas itu juga bisa artinya terintimidasi. Tertindas di sana juga bisa artinya putus asa. Tertindas di sana juga bisa artinya tertekan. Jadi sesuatu yang di luar menekan, mengintimidasi, membuat putus asa. Dan penulis Mazmur ini bilang itu baik. Saya belum pernah menemukan ada orang bilang penderitaan itu baik. Belum pernah. Pasti kita kalau bisa jangan dekat-dekat saya. Bahkan gereja di dalam ibadahnya memberikan saudara cara bagaimana cepat-cepat keluar dari penderitaan. Benar gak sih? Bahkan gereja kalau bisa memberikan saudara cara terhindar dari penderitaan. Atau terhindar dari masalah, terhindar dari problem. Baik, tapi pemazmur ini bilang ada sesuatu ketika kita dalam penderitaan, kita dalam tertindas tersebut, ada sesuatu yang baik juga di sana. Kan semua orang datang ke gereja kan maunya penindasan, penderitaan, kesengsaraan cepat berlalu bukan? Benar gak sih? Coba nih ya, Riverside khotbah dari bulan Januari sampai Desember. Tentang menderita terus. Lari gak tuh Jumat?
50-50. Ya, karena manusia cenderung kalau bisa, Pak kasih saya 3 jurus, 3 poin, 3 kunci, bagaimana saya bebas dari penderitaan. Namun pagi hari ini, mari kita mau lihat dari sisi yang berbeda, bahwa seperti pemazmur ini berkata, itu baik bagiku karena ada kata supaya. Supaya aku belajar ketetapanmu. Kalau tidak ada kata supaya, saya nggak mau ikutin. Karena penderitaan itu pasti tidak baik. Penderitaan tertindas itu jadi baik karena ada tujuan yang baik. Setuju nggak? Penderitaan yang jadi baik bagi kita itu kalau ada tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, yang baik bagi kita. Kalau tidak ada tujuan di balik itu, saudara pasti berkata tidak baik. Saudara bisa bedakan antara penderitaan sakit batu ginjal dengan penderitaan sakit bersalin. Dua-duanya sama-sama menderita tuh. Menderita, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah sakit batu ginjal. Saya baca katanya ada 2 sakit yang paling menyakitkan bagi manusia, itu batu ginjal dan melahirkan. Mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan paham apa maksud saya. Kalau sesar mah itu ya dibius selesai. Tapi kalau yang normal, istri saya waktu melahirkan anak saya dengar teriakannya saja, saya pucat saudara. Kaki saya lemes. Nah, ada beda antara sakit batu ginjal dengan sakit bersalin. Sakit batu ginjal gak ada tujuannya. Benar gak? Gak ada tujuannya karena yang di dalam tubuh saudara itu batu. Dan gak ada harganya pula. Kalau bisa dikeluarin terus saudara bisa jual 2 miliar ya gak apa-apa lah. Tapi batu ginjal saudara koleksi taruh orang pun apaan tuh. Ya kan? Tetapi sakit bersalin memiliki tujuan. Karena yang akan dikeluarkan, akan dilahirkan, ada tujuan di sana. Saudara bisa ikuti saya? Sehingga tertindas atau penderitaan akan jadi baik kalau saudara dan saya paham tujuan di balik itu. Nah, tujuan yang benar itu datang dari sudut pandang yang benar. Amin. Kalau saudara punya sudut pandang salah, saudara akan melihat tujuannya salah. Saudara akan melarikan diri, menjauhkan diri dari tertindas tersebut atau penderitaan tersebut. Tetapi kalau saudara punya sudut pandang benar, saudara akan bisa melihat ada tujuan yang benar di sana. Sudut pandang yang benar berasal atau bersumber dari keyakinan yang benar. Setuju? Perspektif, sudut pandang yang benar itu datang bersumber, bermuara dari berhulu dari keyakinan yang benar. Berasal dari keyakinan yang benar. Jadi sangat penting sekali untuk saudara bisa memahami ayat ini, saudara mesti tahu dulu keyakinan saudara seperti apa. Supaya saudara memperoleh sudut pandang yang benar dan saudara bisa melihat tujuan yang benar di balik penderitaan atau tertindas. Di dalam minggu-minggu ini, udah sebulan ya, mungkin saudara mulai sampai nek-nek istilahnya. Khotbahnya penderitaan terus. Kapan Pak ada khotbah berkat lagi? Kapan ada khotbah kelepasan lagi? Kapan ada khotbah pemulihan? Saya rasa ini waktu yang paling tepat, musim yang paling tepat untuk berbicara mengenai hal ini. Karena sedang terjadi happening. Oke. Nah, untuk memiliki sudut pandang yang benar sehingga saudara bisa melihat tujuan yang benar, saudara harus memiliki keyakinan yang benar. Saya siapkan 2 keyakinan yang kita harus punya supaya kita bisa melihat seperti pemazmur ini melihat bahwa tertindas itu baik. Oke, keyakinan pertama yang saudara dan saya harus miliki dan pegang kuat-kuat adalah keyakinan akan hati Tuhan. Keyakinan kepada hati Tuhan untuk kita bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Memiliki keyakinan yang kuat terhadap hati Tuhan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Ini lebih penting daripada memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu akan memberi apa yang saya minta. Saudara bisa ikuti saya?
memiliki keyakinan yang kuat bahwa hati Tuhan mengasihi saya jauh lebih penting daripada keyakinan, iman bahwa apa yang saya minta Tuhan beri. Karena kasihnya tidak selalu diungkapkan dengan memberi. Karena kasihnya tidak selalu jawabannya yes. Bisa no. Amin. Karena kasihnya tidak selalu mengikuti kehendak kita. Seperti mungkin orang tua atau opa oma kita kalau minta apa saja dikasih, makanya seperti Sinterklas. Tuhan bukan Sinterklas. Sehingga apa yang kita minta pasti diberi. Karena kasih tidak selalu diekspresikan dengan memberi berkat. Dia diam pun dia mengasihi. Amin. Tuhan diam pun Tuhan mengasihi. Nah, penindasan, penderitaan, sakit, masalah, tekanan yang kita sedang hadapi, itu mau coba goyahkan keyakinan kita tentang hati Tuhan, terhadap hati Tuhan, bahwa benar enggak dia mengasihi kita. Semua yang tidak enak, penindasan, penderitaan, kesengsaraan ini mau coba goyahkan satu fondasi yang paling kuat di dalam hati saudara, yaitu iman saudara terhadap isi hati Tuhan, yaitu dia mengasihi saudara. Itu yang mau digoyahkan, fondasi itu yang mau digoyahkan. Karena sedikit keraguan saja cukup selesai. Betul? Begitu saudara ragu sedikit saja, kayaknya Tuhan gak sayang sama saya. Selesai, karena kenapa? Sudut pandang saudara akan mulai bergeser dan berbeda. Karena itu muncul dari keyakinan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, terjemahan baru saya bacakan buat Bapak Ibu, ini ayat sangat terkenal sekali. Bahasa Indonesianya bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Indonesia. Saya cari ada satu terjemahan dalam Amplified Bible. 4 kali kata aku tidak akan. Saudara hitung aja itu yang warna kuning. I will not. I will not. I will not. I will not. Nah, kira-kira kalau dia ulang-ulang 4 kali ini buat kita umatnya. Aku tidak akan, aku tidak akan, aku tidak akan, aku tidak akan membiarkan meninggalkan engkau. Dia mau yakinkan apa sih? Dia mau yakinkan apa buat kita? Apanya dia yang mau diyakinkan buat kita? Karena ini belum terjadi kan, I will not kan? Ada kata will di sana, belum terjadi. Tapi dia mau kasih tahu sesuatu untuk kita percayai, kita yakini bahwa kamu mesti percaya ini nih. Bukan hanya perkataannya, tapi isi hatinya, apa yang di dalam hati Tuhan, bahwa benar-benar dia mengasihi kita dan I will not leave you nor forsaken you. Jadi kalau perkataan ini saudara dengar, saudara mesti merujuk atau berhubungan dengan hatinya Tuhan yang mengucapkan firman ini. Bahwa benar hatinya itu mengasihi kita. Dan semua hal-hal yang tidak enak, sakit, penyakit, apapun itu. Coba menggoyahkan I will not ini. Supaya saudara dan saya ragu hatinya mengasihi kita. Sedikit keraguan saja, sekali lagi saya ulangi. Sedikit keraguan saja, itu seperti ragi mengkamirkan adonan. Prinsip saudara berubah, pola pikir saudara berubah, sudut pandang saudara berubah, akan berubah semua. Saudara pikir penderitaan ini untuk menyusahkan, penderitaan ini akan menjatuhkan saya, penderitaan ini mungkin dosa saya dan macam-macam. Saudara mulai berasumsi pribadi. Nah, kita mesti tahu dari sini. Dia ucapkan 4 kali karena memang betul dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena pernah 2000 tahun yang lebih yang lalu di atas kayu salib. Seseorang pernah mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena Kristus di atas kayu salib, dalam satu waktu, satu masa, pernah ditinggalkan oleh Bapanya di surga.
Karena dosa yang begitu banyak di atas dirinya. Sehingga bapaknya harus, ini saya pakai bahasa manusia, memalingkan wajahnya, gak mau lihat. Di momen itulah janji ini datang buat saudara. Bahwa tidak akan pernah lagi Tuhan meninggalkan manusia. Terjadi covenant, terjadi sebuah perjanjian yang kuat. Bahwa Yesus sudah selesai pernah ditinggalkan supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Di dalam segala situasi apapun, di dalam keadaan terpuruk sekali apapun, di dalam dosa yang paling kelam sekali apapun, janji ini tetap menjadi jaminan. Saudara bisa pegang, saudara bisa taruh keyakinan di dalamnya bahwa He will not, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Next, ada sebuah ungkapan, saya suka sekali ungkapan ini, lama saya simpan di HP saya. Wow. I cannot see your hands, I will trust your heart. Saya rasa quote ini atau kutipan ini cocok banget untuk masa sekarang ini. Karena saya nggak tahu kalau saudara ya, pribadi, kehidupan pribadi saya, sepertinya tangan Tuhan tidak terlihat saat ini. Tangan yang menolong, tangan yang menjawab doa, tangan yang selalu membantu, sepertinya. Nah, mungkin itu waktunya kita mulai belajar percaya hatinya. Amin. Amin. Mungkin sebelum pandemi, saudara dan saya punya fokus cuma lihat di tangannya, tapi mengabaikan atau tidak berfokus kepada hati Tuhan. Karena kita cuma tunggu aja apa yang berikutnya bisa dikasih, apa berikutnya yang bisa dijawab, apa berikutnya yang bisa diberikan. Tapi mungkin pandemi ini atau musim ini, ketika tangan Tuhan tidak terlihat, mungkin waktunya kita mempercayai hatinya. Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin di rumah Tuhan? Yang kedua adalah keyakinan, yang pertama keyakinan terhadap hatinya Tuhan mengasihi kita. Bahwa dia tidak akan pernah lagi meninggalkan kita karena Yesus telah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Yang kedua keyakinan terhadap perkataannya atau firman-Nya. Slide berikutnya Yohanes 16 ayat 33. Ini ayat beberapa bulan lalu muter-muter terus di kepala saya. Gak enak sih ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 33 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Perkataan Kristus. Supaya kamu apa? Beroleh damai sejahtera dalam aku. Titik. Dalam dunia kamu apa? Menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini ada dibuat lagunya ini. Yesus kasih tahu ada dua kata dalam di sini. Dalam dia, dalam aku, dan dalam dunia. Ya. Nah, keyakinan akan perkataan Kristus, saudara mesti yakin bahwa kalau Tuhan kasih tahu kita, di dalam dunia kita menderita, percayalah. Di dalam dunia kita pasti menderita. Saudara jangan menjadi naif, kaget. Loh kok menderita di dalam dunia? Katanya sudah percaya Tuhan gak menderita. Katanya sudah percaya Tuhan bebas dari penderitaan. Katanya ikut Tuhan kan seperti jalan tol. Jalan bebas hambatan. Kok menderita? Lah ini kan dikasih tahu. Di dalam dunia kamu menderita. Dan macam-macam penderitaan itu bukan? Yang sekarang paling menduduki tempat teratas adalah penderitaan secara ekonomi. Betul? Penderitaan secara kesehatan. Saudara pakai masker ini menderita enggak? Sekarang sudah enggak. Tapi info aja, jangan berjemur di matahari dengan memakai masker. Karena ketika saudara buka maskernya, saudara belang saudara. Dan itu masker abadi buat saudara.
pakai masker. Sekarang mulai kita dengan peduli lindungi. Mulai ribet. Tertindas Pak. Kesehatan. Keluarga. Saya suka dengan Pak Michael punya istilah pencitraan. Itu kata yang dalam Pak. Di gereja, saya dan istri saya bisa pencitraan buat saudara. Pura-pura gandeng tangan, tapi di rumah kita pakai hanskum. Apa tuh hanskum? Glove tinju. Di gereja kita berpelukan. Nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Di rumah, oh alamak. Lemari terbang, meja makan terbang, televisi terbang, anak terbang. Kalau suaminya lebih besar dari istrinya, istri terbang. Kalau istri lebih kecil, suami lebih kecil dari istrinya, suami yang terbang. Pintu gereja, itu bisa mengubah manusia dalam sekian detik. Saudara percaya nggak? Jesus. Jadi munafik. Pintu gereja. Pencitraan terjadi dimulai dari lapangan parkir gereja. Turun dibukain pintu buat istrinya. Jemaat pengerja yang volunteer di tempat parkir. Gila ini keluarga ideal nih. Dia belum tahu di rumah kayak apa. Makanya di situ kita perlu Injil Tuhan. Untuk setiap hari mengungkapkan borok-boroknya, busuk-busuknya, bau-baunya yang ada di dalam hati kita. Amin. Kok jadi sunyi senyap? Malam kudus. Yes, termasuk saya. Saudara jangan lihat dengan istri saya. Saya panggil sayang di gereja, kemudian di rumah saya masih sayang. Dalam keluarga. Hei, penindasan bisa terjadi dalam gereja enggak? Wih, banyak yang angguk loh. Bahaya nih. Bahkan saya kemarin berpikir, jangan-jangan penganiayaan dimulai dari gereja. Loh Pak, saya enggak pernah aniaya orang Pak. Pukul aja enggak. Iya, kamu enggak pukul pakai tangan, tapi kamu pukul pakai mulut. Kamu gak pukul pakai tangan, kamu gak tampar pakai tangan, tapi kamu tampar pakai mulut kamu. Kalau disuruh pilih, lebih baik ditampar pakai tangan. Karena habis itu merahnya hilang, pedihnya hilang. Tampar pakai mulut, bisa pelepasan di Pak Michael berkali-kali itu. Ada amin di rumah Tuhan. Bisa konseling berjam-jam. Pak, dia ngomong itu Pak. Ya sudahlah, gak bisa. Terekam Pak, terekam. Ya Injil dong, kabar baik, Kristus tetap. Gak bisa Pak. Makanya ada lagu bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit gigi saudara pergi dokter, cabut selesai, urusan beres. Sakit hati saudara ke Pak Michael gak bisa cabut hati saudara. Dan disitulah saudara perlu Tuhan, disitulah saudara perlu kabar baiknya. Amin. Bahkan saya menjumpai bahwa gosip di gereja lebih menyakitkan daripada gosip di luar. Sakit Pak. Wish. Mungkin karena gosip di gereja ada pengurapan atasnya. Itu yang sangat berbahaya sekali. Menguatkan, ya, memperbesar, memperdalam, dan mempertajam. Sehingga gosip itu kena sasaran, mampuslah orangnya. Saudara ditabrak sama Gojek di depan jalan sana. Hei, saya bilang paling cepat saudara akan lepas pengampunan. At least saudara bilang, gila. Udah toh?
Tapi coba teman gereja, Asyir sama Asyir, tim PAW sama tim PAW, ngomong dikit aja menyakitkan. 15 tahun baru lepas. Kelamaan ya? Ya udah saya diskon 12 tahun lah. Dan perkataan Yesus ini bilang bahwa di dalam dunia kita menderita, tetapi ada hal yang luar biasa. Walaupun kita ada dalam dunia penuh penderitaan, dia kasih jaminan di dalam dia ada damai sejahtera. Ada dua kata dalam di situ. Jadi tidak ada yang mustahil bahwa kita masih tetap dalam dunia yang penuh penderitaan, kita masih ada dalam gereja yang penuh penderitaan, tetap kita memiliki damai sejahtera. Asal kita memiliki keyakinan terhadap perkataannya. Nah, ada satu lagi, Yohanes 15 ayat 10, coba digeser slide berikutnya. Mirip-mirip. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oh, berarti tinggal di dalam kasih itu tidak cukup dengan nyanyi aja. Setuju? Tinggal dalam kasih Tuhan tidak cukup dengan berdoa saja, tapi menuruti perintahku. Seperti, dia kasih contoh, Yesus kasih contoh. Seperti Yesus menuruti perintah Bapa, tinggal di dalam kasih Bapa. Ayat 11, mirip kan kayak yang tadi? Yohanes 16, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu. Wah, ini saya paling suka transfer ini nih. Transfer sukacita Tuhan ke dalam hati kita. Benar gak? Transfer duit sih menyenangkan. Siapa yang gak mau ditransferin duit? Tapi transfer ini nih, supaya sukacitaku ditransferkan ada di dalam, sampai rekeningmu penuh. Wih. Selain saudara dan saya memiliki keyakinan terhadap perkataan Tuhan, kata yang itu jangan lupa, menuruti. Setuju? Bagaimana saudara bisa turuti perkataan Tuhan kalau yakin saja enggak? Benar enggak sih? Bagaimana saudara bisa menuruti perkataan Kristus kalau yakin aja enggak terhadap perkataannya dia? Nah, bagaimana bisa yakin kalau baca saja enggak? Artinya Alkitab enggak pernah dibaca, bagaimana bisa timbul keyakinan tersebut? Karena ada firman berkata, iman timbul dari dengar. Yang terakhir, boleh tepuk tangan? Ini bukan untuk mempoles berhala saya, enggak. Ini supaya yang tidur bangun, udah mau habis. Tertindas itu adalah ibarat siraman air dingin ke atas jiwa kita untuk kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya. Tertindas itu seperti disiram air dingin supaya kita bangun, kita sadar keadaan kita yang sebenarnya. Saudara masih ingat cerita anak yang terhilang? Kapan dia sadar? Kapan dia sadar? Waktu lagi sama hostess itu? Kok hostess? Gereja lagi ngomong hostess. Sama wanita-wanita penghibur itu? Kapan dia sadar? Waktu dengan pesta pora itu? Kapan dia sadar? Pada saat lagi makan di hidangan yang mewah. Lagi traktirin teman-temannya. Memang benar sih, kalau ada uang teman dekat. Kan ceritanya waktu dia gak ada uang, gak ada temannya yang bantuin. Apakah waktu itu dia sadar? Enggak, saya baca ulang kemarin cerita itu. Dia sadar pada saat uang habis, kelaparan di negeri itu, penindasan. Penindasan yang cukup menyakitkan adalah ketika uang habis, saudara. Itu penindasan dimulai dari ketika uang habis. Kelaparan dia harus kerja, kemudian waktu dia lapar dia kerja di kandang babi, saudara. Mungkin ini sebuah kandang babi sekitar area di Pulau Bali sini.
Dia kerja, waktu dia lapar, ayat itu bilang dia mau makan ampas babi. Nah saudara harus tahu, makanan babi berasal dari ampas manusia. Betul ya? Saya nggak tahu kalau di Bali caranya gimana waktu saya dulu di Kalimantan. Itu ada orang khusus mengais-ngais sampah dari restoran untuk diberikan kepada babi. Nah ampas restoran itu kan biasa gini, kalau kita makan gak habis, bener gak? Atau kita makan terus ada yang gak enak, saudara, tui. Nah tui itu tuh dibawa tuh sama si tukang babi itu, pemelihara babi itu, diberikan kepada babi. Dia mau makan itu. Si empunya kandang babi gak kasih, Pak. Tertindas banget. Di titik itulah dia sadar. Seperti kena hantaman siraman air dingin. Hah? Di rumah papaku teriak, "Mbak, Indomie goreng pakai telur." Datang. "Mbak, es teh manis." Datang. "Mbak, kelapa muda." Datang. Ini makan yang ampas babi, itu pun gak dikasih. Dan kita semua rata-rata manusia harus dalam kondisi seperti itu biasanya baru bisa kesadaran itu muncul. Di rumah Bapakku berlimpah. Kenapa saya ada di sini? Dan timbullah kesadaran daripada anak itu, saudara baca seterusnya. Kutipan ini benar sekali. Saudara dan saya akan banyak belajar sesuatu di dalam lembah kekelaman daripada di padang rumput yang hijau. Benar? Gereja yang hanya khotbah padang rumput yang hijau tanpa khotbah lembah kekelaman, bahaya. Karena banyak pelajaran yang ada di dalam lembah kekelaman. Raja Daud bisa mengerti bahwa Tuhan punya gada dan tongkat pada saat di lembah kekelaman. Betul? Bukan di padang rumput yang hijau. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Saudara mau dengar? Enggak mau pun saya cerita. Ada seorang, gambarnya dong please. Tolong gambarnya. Nah, ada seorang bapak dengan anak atau putranya yang masih kecil. Dia dibikin atau dibuatin perahu kertas, paper boat. Papanya yang buat karena anaknya belum bisa buat. Dia buat sebuah paper boat, perahu kertas. Dia kasih anaknya, dia bilang, "Nak, kamu bisa main tuh di danau ini." Tuh anak seneng banget, wih, paper boat, perahu kertas. Dia taruh di air, wih, jalan. Angin, datang angin. Karena perahu kertas ringan, tertiuplah angin menuju ke tengah danau. Anak kecil ini panik. Ini gimana nih perahu kertasnya? Dia gapai udah gak bisa tangannya, kependekan. Dia cari ranting. Dia gapai lagi perahu kertasnya. Gak bisa lagi, terlalu pendek, sudah agak ke tengah lagi. Dan dia mulai nangis. Dia frustasi, dia stres, dia cemas, dia takut. Dia bilang, "Perahu kertasku hilang, pagi hari makin ke tengah. Kiamat." Terus dia teriak, "Papa, perahu kertas, tolong, perahu kertasnya udah ke tengah." Papanya, "Oh tenang. Tenang, papa akan bantu." Terus papanya ambil batu dari tepi danau tersebut. Papanya lempar melampaui perahu kertas tersebut. Dia lempar, plung. Anaknya kaget. Apa-apaan ini? Bukan ambilin perahu kertasnya, malah dilempari perahu kertasnya. Anaknya mulai teriak, "Pak, jangan dilempari." "Tenang. Kamu harus percaya. Hatiku." Dia lempar lagi, kali ini batunya agak lebih besaran, Pak. Plung. Nah ternyata setiap lemparan batu tersebut membuat riak pada air danau itu untuk mendorong perahu kertas itu kembali ke tepian. Karena ada gelombang yang ditimbulkan.
Dia ambil lagi batu, anaknya tambah teriak. Karena dia gak ngerti. Jangan Pak, perahu kertasnya rusak. Dia lempar lagi. Sampai akhirnya perahu kertas itu kembali kepada anaknya. Begitu anaknya dapat, dia lupa semua dengan penderitaannya, dengan kekuatan. Senang banget, dapat lagi perahu kertasnya. Dia happy. Kita adalah anak kecil itu. Perahu kertas itu mungkin kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, profesi kita, pelayanan kita yang ditiup tengah. Kemudian Tuhan mau balikin, dia lempar batu. Penindasan datang, penderitaan datang. Ketika kita paham, ini mau antar balik, kita bersuka cita dengan perahu kertas yang kembali di tangan kita. Inti ceritanya bukan karena perahu kertas itu kembali ke tangan anak kecil. Tapi inti cerita daripada kisah ini. Siapa yang buat perahu kertas itu? Siapa yang buat? Dan siapa juga yang melempar batu? Siapa yang ajak ke danau? Anak kecil ini dia lupa sebenarnya. Dia minta 1000 perahu kertas yang baru pun bapaknya bisa buat. Benar gak sih? Tapi intinya adalah kita bersuka cita dengan perahu kertas yang kembali. Kita lupa dengan esensinya, siapa yang buat perahu kertas ini. Siapa pemilik sebenarnya perahu kertas ini. Pagi hari ini, biarlah kisah ini saudara bawa pulang. Supaya kita sama-sama merenungkan siapa pemilik kehidupan kita. Kenapa penindasan, penderitaan datang dalam hidup kita. Apa tujuannya. Dan saya berharap Bapak Ibu semua punya keyakinan yang kuat terhadap hatinya Tuhan. Bahwa dia tidak akan meninggalkan atau membiarkan saudara. Amin. Dan saudara juga gak kaget dengan penderitaan. Karena Yesus pernah ngomong. Di dalam dunia kita menderita. Termasuk di dalam gereja. Kita menderita. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.